Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Hadirin jamaah salat maghrib yang berbahagia rahimani wa iyyakum. Alhamdulillah kita ucapkan kehadirat Allah Azza wa Jalla atas limpahan segala kemudahan dan nikmat yang diberikan kepada kita sekalian. Khususnya adalah kesempatan pada saat yang berbahagia ini untuk bisa melaksanakan ketaatan baik yang wajib atau apa yang dia sukai. Semoga ini menjadi sebab bagi kita sekalian untuk mendapatkan keridhaannya ketika kita berjumpa dengannya. Kita masih bersama faedah ilmu yang kita ambil dari kitab Al-Wadih yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Dr. Muhammad Badi' Musa hafizahullah ta'ala. Masih bersama faedah tentang sunnah-sunnah salat. Di majlis yang lalu kita sudah mengambil beberapa perkara terkait dengan sunnah-sunnah salat. Kita ulas sesaat. Yang pertama, mengangkat dua tangan ketika takbiratul ihram, ketika ruku', ketika bangkit dari ruku', dan ketika bangkit dari tasyahud awal. Kemudian yang kedua, meletakkan meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri dan diletakkan di atas dada. Yang sudah kita contohkan di majelis yang lalu. Yang ketiga, saat kita berdiri dalam salat, maka pandangan mata diarahkan ke tempat sujud. Yang keempat, membaca doa istiftah, itu doa setelah takbiratul ihram dan sebelum baca surat Al-Fatihah. Yang kelima, membaca isti'adzah di setiap rakaat. Dan yang keenam, tartil dalam membaca surat Al-Fatihah dan surat atau ayat setelahnya. Yaitu dengan dibaca satu ayat berhenti, satu ayat berhenti. Itulah yang biasa dilakukan oleh Nabi SAW. Yang ketujuh, membaca amin setelah membaca surat Al-Fatihah. Yang kedelapan, membaca surat atau ayat setelah Al-Fatihah, khususnya di rakaat pertama dan rakaat yang kedua. Dan tidak mengapa apabila kita mau membacanya di rakaat yang ketiga atau rakaat yang keempat, bagi salat yang memiliki 3 rakaat atau 4 rakaat. Yang kesembilan, penjelasan beliau tentang sifat ruku' dan zikir-zikirnya, yang juga sudah kita contohkan. Kita lanjutkan yang ke-10 dari sunnah-sunnah salat. Beliau katakan, al-adhkar fir ruku' was sujud wal i'tidal minar ruku'. Termasuk sunnah dalam salat adalah membaca zikir-zikir saat ruku', zikir saat sujud, dan juga i'tidal dari ruku', yaitu bangkit dari ruku' untuk berdiri. Hal ini sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah ta'ala. Tentang hal tersebut beberapa bacaan atau zikirnya. Dan juga diantaranya diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dan yang lainnya. Hadisnya diantaranya dari Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu maqal, dia mengatakan, "Shalaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa raka'a." Aku pernah salat bersama Rasulullah SAW lalu beliau ruku'. Faqala fi ruku'ihi, dan beliau mengucapkan dalam rukuknya, Subhana rabbiyal azimi. Sampai di sini. Ini kita membacakan riwayat
dulu. Wa fi sujudihi subhana rabbiyal a'la. Dan ketika sujud beliau membaca subhana rabbiyal a'la. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dengan derajat yang sahih. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yutilu ruku'uhu wa sujuduhu. Dan beliau ketika rukuk dan ketika sujud memanjangkannya. Memanjangkannya. Yaitu hampir menyamai berdirinya. Khasatan fil laili hatta yakuna qariban min qiyamih. Khususnya ketika salat malam. Itu tahajud. Sampai lamanya rukuk dan lamanya sujud mirip dengan lamanya berdiri. Ini tentang sifat rukuk dan sujud beliau. Wa kana yaqulu fi ruku'ihi wa sujudihi. Di riwayat yang lain disebutkan, ini riwayat Imam Muslim rahimahu ta'ala, beliau pun ketika rukuk dan sujudnya membaca subuhun quddusun rabbul malaikati warruh. Ini yang biasa kita dengarkan ketika selesai sholat witir, Bapak Ibu ya. Padahal ini asalnya adalah bacaan rukuk dan sujud. Subuhun quddusun rabbul malaikati warruh. Dan juga di riwayat yang lain disebutkan dalam riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim bacaan rukuk dan sujud sama. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli.